Jokowi yang mengkritik Bu Megawati atas pidatonya waktu ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 kemarin. Mereka beranggapan kalau mereka dulu memilih Jokowi karena sosok, bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Saya setuju, saya juga begitu. Saya lebih memilih sosok waktu memilih calon presiden dan calon kepala daerah. Saya tidak melihat dia itu dari partai apa, karena buat saya dan mungkin sebagian orang, kita melihat pemimpin itu dari rekam jejaknya, bukan dari mana dia berasal. Tapi yang nggak boleh dilupakan, partai adalah kawah candra di muka seorang calon pemimpin. Lewat partailah seorang calon pemimpin digembleng habis-habisan untuk mengemban visi dan misi partai. Ketika seorang calon pemimpin dianggap punya cukup kemampuan, maka calon pemimpin itu dilepas ke masyarakat supaya masyarakat bisa menilai kinerjanya. Dan bukan hanya dilepaskan, calon pemimpin itu juga dikawal lewat parlemen. Sebagai catatan ya, seorang pemimpin, baik itu presiden maupun kepala daerah di negeri ini, nggak bisa berdiri sendiri. Dalam setiap keputusan besar, seorang pemimpin di pilar eksekutif harus berkomunikasi dengan pilar legislatif, yaitu DPR. Dan supaya pengawalan itu efektif, maka partai tempat pemimpin itu bernaung harus menguasai mayoritas parlemen biar urusan negara bisa berjalan lancar. Harus kita akui, kalau sementara ini PDI Perjuangan lah partai yang bisa menghasilkan generasi-generasi terbaik di dalam memimpin negeri. Di PDI Perjuangan ada Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Bu Risma, ada Jarot, ada FX Rudi, dan masih banyak yang lainnya. Meski di sana juga ada banyak kader-kader busuk yang tertangkap korupsi. Dan semua itu bisa terjadi karena kepemimpinan Bu Megawati dan juga kebesaran hatinya. Kalau saja Bu Mega dulu tahun 2014 berkeras untuk tetap menjadi calon presiden, tentu presiden seperti Jokowi tidak akan pernah lahir. Jadi tolong, jangan pernah membenturkan PDI Perjuangan dengan Jokowi, karena Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan. Begitu juga Ganjar Pranowo, Risma, dan banyak lagi. Nggak bisa kita memisahkan mereka. Coba perhatikan saja partai-partai yang ada. Bahkan partai-partai lama seperti Golkar dan P3. Mereka belum bisa melahirkan kader-kader sekuat PDI Perjuangan. Saya juga nggak paham kenapa banyak partai yang tidak mampu membina kadernya sekuat PDI Perjuangan. Mereka harus mencari orang dari luar yang populer, bukannya membangun dari dalam dan mengangkatnya ke permukaan. Mungkin saja banyak partai yang orientasinya memang bukan membangun kader yang kuat, tetapi hanya fokus pada kekuasaan untuk menambah kekayaan masing-masing kadernya. Nah, tanggapan dari kata projo usia, usahain Megawati bilang Jokowi kasihan jika tak ada PDIP tidak bisa jadi apa-apa. Sekjen Pro Jokowi Handok mengapresiasi pernyataan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal Presiden Jokowi Dodo kasihan jika tak ada PDIP. Handok menilai seorang pemimpin negara tak bisa bekerja seorang diri. Tentunya teman-teman, ya gini di negara kita ini kan negara demokrasi. Partai itu kan sebuah keniscayaan, semua tergantung di partai maju pilpres. Ya partai yang menyalurkan segala macam, kata Handoko kepada wartawan Selasa 10 Oktober Januari 2023. Handoko mengatakan masing-masing pemimpin memiliki perannya masing-masing. Ia mengapresiasi PDIP yang mau bergotong royong membangun bangsa Indonesia ini. Jadi tentunya tidak ada yang bisa sendirian siapapun di Republik. Pengurus bangsa ini nggak ada yang bisa sendiri. Maka justru saya mengapresiasi kepada PDIP dengan semangat gotong royong. Justru karena tidak bisa sendiri, semua pihak diperlukan, maka semua bergotong royong. Semua komponen saling membantu, ujar dia.
ia menilai seluruh komponen memiliki peran membangun bangsa Indonesia ini. Peran Jokowi lanjut Handoko juga penting bersama dengan faktor yang lain. Kita tidak ingin menekankan soal siapa yang menjadi mimpinya, tetapi semua memang punya kewajiban untuk berkontribusi. Semua punya tanggung jawab kerjasama harus dibangun, tutur Handoko. Gotong royong harus dibangun, kita semua bangsa kan bisa melihat masing-masing kapasitasnya. Semua penting, partai penting, faktor Pak Jokowi juga penting, faktor lainnya juga penting, ungkap Handoko. Megawati Soekarno Putri sebelumnya berbicara mengenai peran penting PDIP bagi Presiden Jokowi. Megawati mengaku mengawal Jokowi sejak sebelum menjadi presiden. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP pada tanggal 10 Januari 2023. Megawati mulanya menyinggung soal program stuk yang diinisiasi PDIP. PDIP Perjuangan mengalangkan program stunting. Loh Pak, mbok saya dikasih bintang toh, kata Megawati sambil tersenyum. Megawati lalu menyinggung soal Jokowi dan mendukung PDIP. Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal. Pak Jokowi itu yang ngono loh, mentang-mentang lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP Perjuangan juga kasihan dah, kata Megawati Soekarno Putri. Lo legal formal lo, beliau juga presiden tuh nggak ada. Kan ini legal formal diikuti terus sama saya. Aturan mainnya, sambung Megawati. Dukungan untuk Ganjar memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden dalam Pilpres di tahun 2024 terus mengalir. Perannya masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam jaringan relawan untuk Ganjar mendeklarasikan untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Deklarasi sendiri dilakukan di Bandung Sabtu 6 Mei 2023 dengan dihadiri ratusan orang. Koordinator Nasional Juragan Majen TNI Hasanuddin mengumumkan para relawan ini bakalan segera terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan bakalan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurutnya, jaringan relawan ini sudah terbentuk di 27 kota atau kabupaten. Kami akan segera bergerak dalam konteks untuk memenangkan Ganjar demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, ujarnya. Hasanuddin menyebut ada 3 wilayah prioritas untuk memenangkan Ganjar sebagai presiden pada pemilihan umum 2023. Ketiga daerah tersebut adalah Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Maka pihaknya segera membentuk jaringan relawan di wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan survei titik-titik strategi untuk memenangkan, ada wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung karena ada sekitar 70 juta pemilih. Maka itu kami segera mendeklarasikan diri di 8 kabupaten atau kota di Banten dan sejumlah wilayah di Lampung, jelasnya. Anggota Komisi DPR RI Republik Indonesia ini menekankan jaringan relawan ini berada di luar struktur partai berasal dari berbagai elemen juga, profesi seperti buruh, partai hingga pedagang kaki lima. Pada relawan ini bergerak karena keinginan dirinya sendiri tanpa ada dorongan siapapun. Secara prinsip tidak ada perbedaan dengan jaringan relawan lain karena sama untuk memenangkan Ganjar. Kami mengalangkan secara masif di daerah-daerah dan akan membuat posko hingga tingkat dewa. Pada kesempatan yang sama, dengan pembina Juragan Sidarto Danusubroto mengapresiasi pembentukan jaringan relawan untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah sebagai orang nomor 1 di Indonesia pada pesta demokrasi tahun depan. Diharapkan masyarakat yang bergabung dalam Juragan semakin banyak dan bisa memberikan dampak signifikan untuk pemenang Ganjar. Saya berharap relawan yang ada di Jawa Tengah Barat ini semakin banyak dan segera bergerak ke seluruh wilayah untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemilu mendatang, ucap anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini. Ketua Umum PDIP Perjuangan Puan Maharani mendapatkan tugas dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri.
Puan diminta untuk membentuk tim yang akan difokuskan untuk memenangkan Pilga dan Pilpres di tahun 2024. Atas mandat tersebut, Puan menyatakan siap menjalankan tugas tersebut. Dia menegaskan tegak lurus dengan perintah partai. Satu lagi amanah dan kepercayaan dari Ketua Umum yang saya terima sebagai petugas partai, saya selalu siap menerima penugasan Ibu Ketua Umum, tegak lurus, kata Puan Senin 24 2023. Di struktur partai, Puan menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Politik saat pemilu 2014, tugas menjadi Ketua Badan Pemenang. Puan juga menjadi Ketua Pemenang pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 dan 2018 lalu. Puan lalu yang berada di garis terdepan memenangkan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Kini Puan kembali punya tugas berat untuk yang diamanatkan kepada langsung oleh Megawati. Dia lagi-lagi menjadi Panglima Tempur untuk pemenang Ganjar Pranowo dan PDIP. Nah teman-teman, mungkin lebih paham mengenai apa yang disampaikan dan pendukung. Kita mendukung Ganjar dengan sepenuhnya. Nah teman-teman, berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam NKRI, Gama 2045.